Sirine abal-abal itu gimana? Sirine abal-abal tuh seperti yang tadi itu Ustadz, Oh yang iya, prank iya. kayak Oh gitu. iya, betul. Itu kita harus mewaspadai lagi banyak-banyak di dunia prank. Jadi teman-teman juga harus waspada terkait sirine-sirine palsu. Meskipun prank yang kita buka aja. Khas keindonesiaan. Khas Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman para pencari celah dimanapun kalian berada. Tetaplah mencari celah dan tetaplah mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Tetap semangat puasanya, semoga lancar dan ibadahnya tetap mantap ya kawan-kawan. Kembali lagi bersama saya Pram dan juga kita tidak lain tidak bukan bersama Ustadz dari Pusat Tarjih Muhammadiyah bersama Bang Ustadz siapa? Qaim Aulas Syahid. Qaim Aulas Syahid. Nggih, Aulas Syahid begitu. Oke. Jadi kali ini kita sudah menyiapkan pertanyaan lagi terkait pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, asik dan ya seru-seruan lah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Jadi langsung aja Ustadz. Nggih. Langsung aja kita yang pertama terkait ini Ustadz, apabila terdapat masjid yang menyalakan atau masjid atau sirena yang menyalakan ya berkumandang terlebih dahulu dari di luar wilayah kita gitu, itu apakah kita sudah diperbolehkan berbuka ketika kita mendengarnya atau belum gitu Ustadz? Oke. Ya, ini tentunya pertanyaan dari netizen milenial ya. Iya, jelas Ustadz. Iya, karena memang anak muda milenial ini justru keinginan tahuannya lebih besar seperti itu. Ya, terkait sirine sebagai penanda waktu masuknya waktu berbuka, memang ini kalau saya pribadi melihat khas keindonesiaan, khas Nusantara. Nah, karena sependek pengamatan saya, kita tidak pernah mendapati di negara-negara lain di luar Indonesia yang menggunakan sirine sebagai penanda masuknya waktu berbuka. Maka dengan berdasarkan ini tentunya alangkah bijaknya kalau kita melihat fenomena sirine ini dengan dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kultural, yang kedua adalah sudut pandang hukum Islamnya. Ya. Nah, jadi secara kultural ya itu menurut saya ya boleh-boleh saja ya, karena itu bagian daripada kekhasan kita dan saya rasa itu adalah kreativitas orang tua kita terdahulu untuk memberikan tanda sebelum masuk waktunya azan maghrib itu sendiri kan seperti itu kan. Nah, karena biasanya sirine dibunyikan khusus di bulan Ramadan. Hanya saja memang kalau kita tarik pada hukum Islam tentunya kita harus menetapkan hukum asal. Apakah memang sirine ini ada tuntunannya atau tidak kan gitu toh? Iya. Nah, kalau kita lihat ya tidak ada tuntunannya. Sehingga sirine ini tidak dihukumi sebagai sesuatu yang wajib seperti itu ataupun juga tidak dihukumi sebagai sesuatu yang haram kan, dilarangan tidak. Nah, selama itu menjadi sebuah alat ya yang memudahkan ya itu bisa-bisa saja. Karena dalam hukum Islam syarat pokok yang menandakan masuknya waktu berbuka itu kan waktunya itu sendiri. Jadi kalau dalam hasil perhitungan hisabnya Majelis Tarjih nih ya, maghrib itu waktu masuk maghrib 17.38 misalnya. Nah, maka ya 17.38 itu adalah patokannya secara hukum. Adapun sirine, azan itu adalah perantara atau alat untuk menandai oh ini sudah masuk waktu berbuka. Nah, jadi itu tidak jadi masalah kalau pakai sirine, Mas Pram. Oke. Nah, terkait perbedaan waktu gitu Ustadz, misalnya kita cuma berbeda beberapa detik aja. Itu apakah itu mempengaruhi kita sahnya tidak kita berbuka itu apa mempengaruhi gitu Ustadz? Oke. Ya itu tadi ya, kita kembali ke kalau urusan sah tidak boleh tidak itu kembali ke hukum asalnya ya. Jadi selama waktunya masuk, kalau tidak ada sirine tapi waktunya masuk ya kita boleh berbuka tanpa pun kita menggunakan sirine. Ataupun sirine sudah bunyi tetapi waktu belum masuk ya tidak boleh kita berbuka meskipun sudah bunyi sirine nih ya. Nah, itu yang harus diketahui. Cuma memang dalam kondisi-kondisi tertentu ada orang yang memang dia patokannya cuma sirine karena dia tidak tahu waktunya gitu.
Dia menggantungkan apa kepercayaannya masuk waktu tidak itu sirine. Nah, kalau seperti itu maka tentunya nanti dia dihukumi ma'fu anhu karena ketidaksengajaan, karena dia tidak tahu ya, dia hanya berpatongan pada bunyi sirine itu. Misalnya saja orang tua ya di pedalaman Gunung Kidul ya, yang memang secara adat tradisi dia patokannya sirine tanpa pernah melihat waktu, ya itu aja. Kalau begitu ya memang dia ma'fu anhu, tidak, karena ketidaktahuan. Berarti ketika misalnya ada orang yang ngeprank gitu Ustadz, kita kan lagi zaman-zaman kita banyak yang prank gitu ya. Betul. Ada banyak kita mungkin ada orang yang iseng, mungkin klakson diganti suara sirena. Jadi ketika orangnya udah kita nunggu banget, udah lapar, terus kita mendengar suara itu padahal belum jamnya, berarti itu masuknya tidak ketahuan ya Ustadz? Ya kalau itu nanti beda lagi tuh. Kalau misalnya kalau yang prank-prank itu kan ya anak muda ya, anak muda harusnya lebih kritis lagi. Misalnya kalau ada bunyi sirine, kita harus lihat jam ini. Ini benar nggak ini sirine sudah masuk nggak waktunya? Kalau di jam belum masuk ya, itu sirine prank-prankan itu misalnya kan gitu. Tapi kalau sirinenya pas dengan jam, meskipun prank yang kita buka aja. Tapi kan kita jarang gitu ya Ustadz, misalnya orang yang benar-benar lapar banget gitu Ustadz, untuk kita ngeliat jam aja udah kayak ini kok lama banget, terus tiba-tiba langsung dengar sirine, terus langsung udah waktu buka udah nggak lihat jam lagi, itu gimana? Ya jadi secara psikis itu ya, secara psikis terbawa oleh rasa lapar langsung makan aja. Ya kalau begitu ya itu masuk pada hal yang tidak diketahui itu, ma'fu anhu. Iya, karena kan dia tidak tahu. Kecuali setelah makan ada yang negur, woi tadi cuma prank itu, makan batal, itu tidak batal. Selama akhirnya dia berhenti aja dari makan kan, baru menunggu waktu sampai waktu masuk. Sampai waktu masuk. Iya. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil di sini bahwa ketika kita mendengar sirena yang misalnya abal-abal, kita harus tetap mengecek waktu di tempat daerah kita. Jadi sirena abal-abal gimana? Sirena abal itu seperti yang tadi itu Ustadz, prank kayak gitu. Iya betul. Itu kita harus waspadai, lagi baik-baik di dunia prank. Jadi teman-teman juga harus waspada terkait sirena palsu. Jadi walaupun teman-teman berpacu pada sirena, juga tetap harus berpacu pada waktu di wilayah teman-teman sendiri. Gitu. Sama yang paling penting ya, mending azan yang dijadikan patokannya. Seperti Ustadz tadi bercerita misalnya azannya tidak pas di waktunya, gitu juga gimana itu? Ya itu kalau azan tidak pas di waktunya ya juga kita tidak ikut azannya, tapi kita ikut waktunya itu. Kalau ada muadzin yang salah lihat waktu ya, karena akibat terlalu lapar, akhirnya dia lihat jam berbayang-bayang dikira udah masuk kan, kemudian azan ya. Kita tidak ikut azannya, tapi kita ikut waktunya. Oke, gitu ya teman-teman. Sekali lagi kita harus berpatokan pada waktu di wilayah kita sendiri. Walaupun itu terdengar di wilayah yang cukup jauh, tetap kita harus berpegang teguh pada waktu di wilayah kita. Kalau Jogja ya Jogja, kalau Sleman ya Sleman, kalau daerah lainnya juga daerah lain. Seperti itu. Gitu teman-teman. Gitu Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama. Untuk selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ustadz. Oke. Mungkin masih berhubungan lah gitu terkait yang pertanyaan pertama tadi. Jadi yang kedua ini Ustadz, ini ada juga nih dari saudara kita, nggak usah disebut kali ya namanya. Nggak usah, jangan. Nanti takutnya malu iya, gitu. Takutnya. Jadi gini Ustadz, si Fulan gitu aja, si Fulan ini sedang menunggu berbuka puasa gitu Ustadz. Waktu dia sama tadi seperti psikis, dia kan suka mendengar adzan gitu. Iya betul. Dia merasa bahwa dia mendengar, padahal itu adalah suara ngaji. Dan sedangkan dia udah makan gorengan, udah minum, itu gimana Ustadz? Ya. Itu juga itu ya, itu khas Indonesia juga itu. Karena biasanya kalau orang Indonesia, misalnya saya di orang Sulawesi itu, sebelum adzan itu pasti ada kayak sholawatan, ya. Iya benar. As-sholatu wassalamu alaihi kan gitu kan? Iya benar. Biasanya kan kalau terkecoh dengan itu dikira azan, ternyata padahal bukan, kemudian dia makan, itu kan tadi pertanyaan itu. Ya kembali lagi pada asas ma'fu anhu itu. Jadi di dalam hukum Islam itu ada yang disebut rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu diangkat pena. Maksud dari diangkat pena itu tidak dihukumi orang-orang ini kalau dia melakukan sesuatu. Salah satunya adalah orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Ini kan. Salah satunya juga itu ya, orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Atau juga dari situ ada turunan perbuatan yang dilakukan secara terpaksa atau tidak disengaja, maka itu tidak diberikan hukuman.
Nah itu kan sebenarnya kan tidak disengaja Iya, ya. Namanya udzur jahli. Nah, udzur ketidaktahuan atau udzur ketidaksengajaan. Karena dia kira azan ternyata itu hanya sholawat. Nah maka itu tidak apa-apa. Tidak apa. Kecuali dia sengaja ya itu yang tidak diperbolehkan. Iya. Saya juga ada cerita gini Ustadz, terkait yang berbuka dulu sebelum adzan gitu. Misalnya kan seorang muadzin itu kan sering sekali Ustadz, misalnya sebelum adzan itu kita minum dulu. Iya betul. Nah itu gimana itu hukumnya Ustadz? Nah itu kalau itu kan fenomenanya adalah misalnya di pengajian ya, Iya. pengajian berbuka takjil. Ceramah tiba-tiba bunyi alarm jam masjid, titit yang menandakan sudah masuk waktu maghrib. Nah si muadzin ini dia memilih untuk membatalkan terlebih dahulu lalu adzan. Nah itu tidak jadi masalah, kan sudah masuk waktu. Patokan kita adalah waktu itu tadi. Oke. Jadi tidak jadi masalah. Minum teh dulu ya, tapi ya jangan sekalian makan nanti nggak ada yang azan itu. Ya makanya minum teh dulu atau makan kurma 1-2 biji, kemudian azan. Yang penting masuk waktu sholat. seperti itu tidak masalah. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi lapar, sekali lagi tahan aja karena puasa itu adalah baik pahalanya. Gitu ya Ustadz? Baik banget kan pahalanya gitu? Banyak banget. Gitu. Insyaallah. Insyaallah. Gitu teman-teman, untuk kali ini bisa kita simpulkan semuanya bahwa sekali lagi waktu itu sangat penting. Juga ada di surat apa itu Ustadz ya? Di Al-Asr. Al-Asr ya? Iya. Itu juga udah disampaikan oleh Allah SWT bahwa kita juga harus baru menghargai waktu dan memperhatikan waktu terkait waktu berbuka puasa. Gitu teman-teman. Mungkin itu aja Ustadz untuk kali ini. Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke. Insyaallah. Terima kasih Ustadz atas terima kasih waktunya Mas kali Pram ini. juga. Terima kasih juga teman-teman dari para pencari celah yang udah mendengarkan sampai menit-menit terakhir. Semoga bisa menjadi keberkahan bagi teman-teman semuanya. Untuk teman-teman pencari celah yang ingin terus mendengarkan ceramah-ceramah menggelitik dari program para pencari celah, teman-teman bisa terus like, komen, dan share ke teman-temannya biar semuanya bisa mendapatkan keberkahan yang sama. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.